Sebutkan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib, karena saya masih bingung. Ini seperti saya lagi ujian ini. Sebutkan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib pakai tanda seru lagi. Karena saya masih bingung dalam bilangannya dan bagian-bagiannya. Sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, itu namanya sunnatul fajr. Dan kata Nabi SAW, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh itu sunnatul fajr, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Jadi 2 rakaat pertama subuh, kemudian tambah 4 rakaat sebelum duhur berarti sudah 6, tambah 2 rakaat habis duhur berarti 8, 2 rakaat sudah maghrib berarti 10, 2 rakaat sudah isya berarti 12. Ini namanya sunnah rawatib yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Tapi apakah ada sunnah-sunnah lain? Ada. Tapi bukan rawatib namanya. Seperti sunnah sholat qobliyah asar 4 rakaat. Ini nggak masuk dalam rawatib. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ini tidak masuk dalam rawatib yang dapat istana di surga, tapi dapat doa rahmat dari Nabi SAW. Antara azan dan iqamah maghrib, juga antara azan dan iqamah isya, ada sholat sunnah. Karena kata Nabi SAW, baina kulli adzanaini as-salah, dalam hadis sahih. Di antara setiap azan dan iqamah ada sholat yang dikerjakan. Gitu kan? Juga dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis tentang sholat qabliyah maghrib, dikatakan, ya kerjakanlah sebelum maghrib itu, gitu kan? Jumlahnya Nabi SAW sebutkan 2 sampai 6 rakaat bahkan, gitu kan? Itu pun kata Nabi SAW, liman sya, siapa yang ingin lakukan, boleh. Juga sama dengan ba'diyah duhur, ditambah lagi 2 rakaat. Kalau tadi qabliyah duhur dalam rawatib 4 dan sesudahnya 2, maka ada hadis yang menjelaskan disunnahkan kita kerjakan 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur. Kata Nabi SAW, man hafidha 4 rakaatin qabla duhur wa 4 ba'dahu haramallahu alaihi nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Jadi ada sunnah-sunnah, gitu kan? Ini semua berhubungan dengan sholat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ibu saudari muslimah, kalau mau nulis barakallah itu harus ada fiik. Barakallahu fiik. Ya, kalau seandainya barakallah saja, bukan doa itu namanya. Paham Bu? Harus pakai fiik. Fika kalau laki-laki, fiki kalau perempuan. Jangan cuma barakallah saja. Mau bertanya, apakah sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam itu termasuk di dalamnya sholat duha ditambah sholat rawatib, atau cuma sholat rawatib saja? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabara ala sintai 12 saya ulangi, barang siapa yang senantiasa sabar mengerjakan 12 rakaat 2 sehari semalam, maka bunyalahu baitun fil jannah, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Dan penjelasan dari hadis tersebut disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla fi yaumin wa lailah, barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, sebanyak 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Apa 12 rakaat tersebut? Arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya, wa raka'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi ini tidak masuk salat duha di dalamnya. 12 rakaat tersebut adalah salat sunnah rawatib. Terus berusaha untuk memperbanyak salat sunnah, khususnya yang rawatib. Yang kata Nabi SAW, man shalla ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawm, tidaklah seorang hamba yang muslim salat tiap hari buat Allah 12 rakaat tatawu'an ghaira fardhah, salatnya salat tatawu', salat sunnah, bukan salat wajib, melainkan Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Yang belum punya rumah di dunia, yang sudah punya rumah di dunia, jangan lupa punya rumah di satunya dengan menjaga sholat 12 rakaat sunnah. Sunnahnya sebenarnya bebas,
Tapi kalau mau yang rawatib, ya dijaga. Yang rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau ternyata kau nggak bisa, setiap kadang-kala kita kerja ini itu, ya pokoknya sholat sunnah sebanyak 12 rakaat sehari. Bisa jadi sholat duha, tambahin, Ustaz Anda tadi lupa nggak sholat, umpamanya sholat duha, umpamanya kurang nih, karena sholat rawatibnya cuma 6 rakaat, Ustaz. Ya udah, ditambah dengan sholat sunnah lain ataupun sholat sunnah mutlak. Cicilan bikin rumah itu harus 12. Banyak kaum muslimin tak melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Apa sebab? Banyak faktor. Ada yang menyebabkan karena malas, ada yang menyebabkan karena yakin betul dia umurnya masih panjang, nanti sajalah salat sunat nih yang wajib-wajib saja dulu. Tapi banyak faktor yang menyebabkan itu adalah kesalahan pemahaman, salah ilmu, salah paham, salah cakap, salah amal, salah buat. Itu sudah hukum positif. Kesalahan beramal muaranya disebabkan oleh salah pengetahuan, salah tahu, salah cakap, salah buat, salah amal. Apa sebab tak mau melaksanakan salat sunat qabliyah dan ba'diyah? Karena pengetahuan yang salah. Definisinya sudah dipatok mati, tak boleh berubah. Ini salat sunat, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Akhirnya tak pernah salat sunat karena ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal dia adalah dalam hadis Sunan Tirmizi riwayat Imam Abu Isa At-Tirmizi, apa kata Nabi SAW? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti pada hari kiamat, salatuhu, salatnya, bukan hajinya. Berapa kali dia pergi ke Baitullah, berapa kali dia umrah, berapa masjid yang dia bangun, itu semua akan dihisab, akan dihitung. Tapi yang pertama dah dihisab, inna awwala, yang pertama kali dihisab salatuhu, salatnya. Idza saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia orang yang beruntung dan orang yang berhasil. Idza fasadat, kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia sesungguhnya orang yang merugi dan sia-sia. Lalu di mana letak salat sunat? Fa inin taqasat min faridatihi syai'un, kalau ada kekurangan pada salat fardunya. Tapi makna kekurangan di sini bukan maknanya salat fardunya kurang, kekurangan bacaan tak sempurna, kekurangan gerakan tak sempurna, itu maksudnya. Bagaimana menutupinya? Apakah dapat ditutup dengan sedekah? Kata Nabi tidak. Fa in taqasat min faridatihi syai'un, maka Allah berfirman kepada malaikat, apa kata Allah? Unzuru, hai malaikat, tengok, lihat, perhatikan, hal li abdi min tatawu'in, apakah hambaku ini ada salat sunatnya atau tidak? Fayukammalu man taqasat min faridatihi, maka disempurnakanlah kekurangan-kekurangan itu dengan salat-salat sunat. Oleh sebab itu kita yang merasa kekurangan banyak, kadang tumakninah tak sempurna, kadang bacaan kita tak lengkap seperti yang diajarkan Rasul, kadang pula hati kita tak sekhusyuk yang diharapkan. Oleh sebab itu bagaimana menutupi kekurangan itu? Dengan salat sunnah. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalaulah pemahaman kaum muslimin memahami salat sunat begitu pentingnya sebagai melengkapi segala kekurangan, maka dia tak akan meninggalkan walau sesaat pun. Qabliyah ada sunnah dikukuhkan nama salat sunnah rawatib, ada qabliyah. Ada qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib. Ada qabliyah maghrib ya, qabliyah isya, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar. Yang enggak ada adalah ba'diyah asyar sama ba'diyah subuh. Selebihnya ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur ada, qabliyah asar ada, qabliyah maghrib juga ada, ba'diyah maghrib ada, qabliyah isya ada, ba'diyah isya ada, qabliyah isya ada, ba'diyah isya ada, qabliyah subuh ada, dan ba'diyah subuh tidak ada. Akan tapi di antara itu semua yang paling dikukuhkan adalah ada berapa? Dalam hadis Nabi, man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata rakaah, barang siapa yang melakukan salat sehari semalam itu selain salat fardu 12 rakaat, 12 berarti baru kebanyakan thintai kan 12 rakaat, 12. Nah, bunyalahu baitun fil jannati, akan dibangunkan rumah di surga nanti. Apa itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat. Tentu caranya adalah 2-2. Arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'dahu, raka'ataini ba'dahu. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum zuhur
4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang dikukuhkan. Adapun setiap salat ada rinciannya. Dan secara umum setiap salat itu ada qobliyahnya. Jadi termasuk qobliyah Jumat ada, qobliyah maghrib juga ada, qobliyah isya juga ada. Dalam hadis sahih, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. 2 kali Nabi menyebutkan liman syaa. Setiap adzan, antara 2 adzan ada salatnya. Bagi orang yang mau, namanya sunnah. Salat baina kulli adzanaini, setiap ada 2 adzan. Adzanain itu adzan dan qomat itu adzanain. Habis adzan, maksudnya sudah masuk waktu salat, sebelum qomat, sebelum melakukan salat fardu, ada namanya salat sunnah. Secara umum itu hadisnya. Jadi maghrib juga ada, isya juga ada qobliyahnya, Jumat juga ada qobliyahnya. Baik, ada niatnya adalah saya niat, kalau selama ini kalau pakai bahasa Indonesia saya niat qobliyah duhur gitu saja. Saya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, aku niat sholat sebelum duhur 2 rakaat ya Allah. Saya niat sebelum duhur 2 rakaat lagi ya Allah, selesai. Sudah paham bahasa Indonesia juga bisa. Kalau mungkin selama ini diajarkan usolli sunnatad duhri rakaataini boleh. Usolli sunnata atau usolli qobliyatad duhri. Usolli sunnatad duhri. Sudahlah, pakai bahasa Arab susah. Aku sholat qobliyah sebelum duhur ya Allah 2 rakaat, sudah beres. Allah Maha tahu. Aku sholat setelah duhur ya Allah. Dan jika rawatib ini tertinggal, Anda boleh mengkodoknya. Misalnya Anda habis duhur belum sempat melakukan ba'diyah duhur karena lupa atau karena sibuk, ingat-ingat setelah asar, lakukan setelah asar. Dan Nabi pun pernah melakukan yang serupa, jadi bisa dikodok. Nabi pernah melakukan yang serupa. Jadi Nabi pernah sibuk menemui tamu sehingga Nabi tidak melakukan sholat ba'diyah duhur, 2 rakaat duhur. Kemudian ingatnya Nabi adalah setelah asar, maka Nabi melakukan itu setelah asar. Nah, ini jadi rawatib itu bisa dikodok karena begitu pentingnya, begitu besar pahalanya. Dan tidak ada sholat sunnah yang pahalanya setelah fardu. Tidak ada sholat sunnah yang pahalanya melebihi daripada sholat qobliyah ba'diyah. Jadi tingkat pertama adalah fardu, setelah itu qobliyah ba'diyah, yang masya Allah sholat tasbih itu luar biasa pahalanya. Sholat tasbih pahalanya banyak disebutkan dalam hadis, maka itu pun tidak bisa mengalahkan sholat qobliyah subuh, tidak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya. Termasuk tarawih di bulan Ramadan tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya di bulan Ramadan. Kadang-kadang ada orang melakukan sholat tarawih tapi tidak ba'diyahan, sholat tasbih nggak pakai ba'diyahan. Nah, ini kan problem, maka kurang sadar tentang kemuliaan. Baik, inilah tentang sholat qobliyah. Ada niatnya, aku niat qobliyah duhur gitu saja, aku niat sebelum duhur, dan aku niat setelah asar gitu. Setelah asar nggak ada, setelah duhur atau sebelum asar biasa dengan bahasa Indonesia boleh. Kalau pakai bahasa usolli sunnatad duhri atau qobliyatad duhri lillahi ta'ala. Usolli sunnatad qobliyatid duhri atau usolli sunnatad duhri, aku sholat sunnah duhur. Kalau Anda lakukan sebelum duhur namanya qobliyat duhur. Kalau repot pakai bahasa Indonesia, aku niat sebelum duhur 2 rakaat ya Allah, Allahu Akbar, Allah sudah Maha tahu. Wallahu a'lam bishawab.